Ujian yang terakhir, ya, ku percaya. Ulang. Ujian yang terakhir, ku percaya. Halo. Kalau kita belajar kata percaya, itu yang kita pikirkan apa? Percaya. Ini tidak bilang masalah agama ya, tidak. Secara umum, percaya. Saudara mikir apa? Pasrah bokoan. Pasrah, berserah, surrender. Itu. Oke. Kita akan belajar kata percaya itu dari anak-anak. Betul? Ternyata anak-anak itu sangat percaya pada papa mamanya. Betul atau tidak? Nah, padahal belum tentu loh mereka itu orang tua kandung kita. Loh, jadi gini. Betul tidak? Modal mirip wajah. Oh, ini sama kayak papanya, ini sama kayak mamanya. Belum tentu itu anaknya. Loh, ya atau tidak? Jawab. Karena satu-satunya bukti itu orang tua kandung kita kalau tes DNA. Betul ya? Tapi nggak mungkin semua kita tes DNA, capek juga. Nah, saudara, saya belajar ini karena banyak anak-anak yang walaupun punya orang tua kandung tapi nggak akrab, nggak dekat. Ada anak-anak yang nggak punya orang tua. Tapi begitu Tuhan pertemukan saya dengan mereka, betul-betul mereka itu menganggap kami itu papa mamanya betul dan tidak ragu-ragu. Padahal secara darah daging tidak ada hubungan. Ngerti maksudnya? Karena percaya. Nah, kita baca ayat yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita lihat. Sama seperti kita percaya pada Bapa di surga. Nggak kelihatan, loh. Betul nggak? Pernah lihat nggak kita dengan Tuhan kita? Nggak pernah. Tapi Dia ada. Tuhan itu ada. Dan kita percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Ada gangguan? Ya, lihat? Nggak ada. Oke ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. One way wandelan in geloof, need in answer. Kalau begitu, manusia ini punya 2 macam mata. Ya, manusia punya 2 macam mata. Mata yang pertama, mata jasmani. Betul ya? Mata kedua itu mata hati. Nah, mata hati ini yang kita pakai untuk percaya. Oke, saya beri beberapa contoh. Saudara naik pesawat. Saya percaya kalau kita semua ada di Belanda pasti naik pesawat dari Indonesia. Masa naik kapal zaman sekarang? Oke, naik pesawat ya. Kita naik pesawat itu percaya kepada siapa? 1 pilot, 2 pesawat. Betul? Loh, penting nggak kita percaya pada pilotnya, percaya pada pesawatnya? Kalau tidak percaya, ya naik becak saja. Loh, betul. Tapi kita harus jujur loh. Untuk percaya kepada pilot,
Perlu nggak kita kenalan dulu, lahir di mana, sekolah pilotnya di mana, terus kita ngecek ijazahnya? Loh, tapi kok percaya? Ngerti nggak maksud ini sekarang? Tapi tetap percaya nggak? Loh, saya tanya, tetap percaya nggak pada pilot? Betul? Nah, kok berani? Apa? Bayar, kasihan. Sudah bayar katanya beliau. Kenapa percaya bayar? Nah, ini loh yang kita perlu belajar. Semua penerbangan sebelum pesawat berangkat wajib ya pramugara memberitahu kita terbang dengan pilot namanya ini. Betul tidak? Saya tanya. 3 menit kemudian ingat gak siapa namanya? Nah, jawab, ingat gak? Kenapa kita gak ingat? Bukan lupa loh. Kenapa gak ingat? Dengar keterlaluan. Mau terbang main HP masih gak ingat. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa kita kok lupa nama pilot itu? Nggak penting. Padahal naik pesawat itu bahaya atau tidak? Lo kok percaya nggak kenal? Jangan sudah bayar itu diawas. Nah, kebetulan di ruangan ini ada teknisi pesawat KLM itu Richard pensiunan. Bagian apa mesinnya? Richard ya? Mesin pesawat ada. Saudara, ini loh, kok bisa kita percaya pada pilot yang kita nggak pernah kenal? Saudara tahu nggak, orang naik pesawat itu begitu duduk pasang sabuk, sebetulnya kita sedang ngomong, pilot ini nyawaku terserah. Lo betul tidak? Lo iya atau tidak? Ya. Setiap kali kita mau terbang pasti ada peragaan baju pelampung. Itu terus terang saya itu geli melihatnya. Kenapa geli? Satu, pelampung itu kan kalau pesawatnya jatuh di air. Nah, kalau jatuh di darat, iya. Loh, betul nggak? Itu kan untuk life vest-nya kalau jatuh di air. Nah, kalau jatuh di darat, jangankan perlu atau tidak, kalau sudah pesawat begitu, sempat nggak sih pakai baju pelampung bisa panik duluan, bukan? Lo betul nggak? Waduh, sudah nggak tahu mau bagaimana. Tapi toh tetap itu peraturan harus diperagakan. Padahal nggak penting juga, ngerti ya? Tapi toh tetap percaya. Kedua, apakah jaminan semua pesawat itu nggak pernah rusak? Mesinnya banyak nggak bisa keluar? Dijamin nggak 100%? Nggak bisa jamin. Kembali kita kok percaya? Ngerti pertanyaannya? Seharusnya semua penumpang itu diizinkan, kenali pilotnya, lulusan mana, punya berapa ribu jam terbang. Setelah itu kita punya hak meriksa mesinnya pesawat banyak, sayapnya diojek-ojek begini atau bagaimana supaya yakin. Tapi kan nggak mungkin. Kalau sampai ada penumpang seperti itu, pasti diusir turun. Kamu cari pesawat yang lain saja. Betul? Nah, masa kita lebih susah, lebih sulit percaya Tuhan? Seharusnya sama sulitnya enggak kita mempercayai pilot dan mempercayai Tuhan. Maaf, saya tanya ini. Sama nggak hubungannya seharusnya? Belum saya tanya. Kita kan nggak pernah tahu wajah pilotnya. Masuk mau naik pesawat, pilot foto dulu ya. Saya cek. Bukan selfie kok selfie. Ngerti maksud ini?
Kita kan nggak perlu melihat Tuhan itu ada atau tidak. Betul? Percaya. Itu menggunakan mata hati. Itu percaya. Bukan mata jasmani. Contoh lain. Rumah makan atau restoran atau warung. Biasanya kita kalau mau makan di restoran yang belum pernah kita makan, selalu ada kondisi ini. Cari yang rame, itu pasti enak. Betul tidak? Kalau restorannya rame, itu pasti enak. Tapi saya mau tanya jujur kepada saudara, siapa yang percaya makin rame sebuah restoran, makin gak bersih masaknya? Ayo jawab, iya atau tidak? Makin rame restorannya, makin gak bersih. Kalau cepet semuanya begitu, gak percaya sih. Ya, tapi apakah kita perlu setiap kali mau makan di restoran kita bawa lab kecil, laboratorium kecil, tes semua sayurnya, dagingnya, bumbunya, dites dulu pakai mikroskop apa begitu? Lu perlu tidak? Kenapa nggak perlu? Ayo, kenapa nggak perlu ngetes dulu? Karena percaya. Bahkan tidak mungkin ada restoran mengizinkan pelanggannya sebelum duduk masuk ke dapur dulu periksa dapurnya. Diizinkan nggak? Walaupun jarang sekali. Tapi bisa nggak orang keracunan makan di restoran? Bisa. Tapi kenapa kita kok berani makan di restoran itu? Padahal nggak kenal yang masak siapa, apa nggak kenal. Jawabannya karena percaya. Yakin saja. Saudara, jangan ini anggap enteng. Tapi ini yang masih banyak dialami oleh anak-anak Tuhan, sulit percaya, sukar percaya Tuhan. Betul atau tidak? Masih ingat Thomas? Dia percaya Tuhan Yesus pakai mata yang mana? Ayo, Thomas percaya Tuhan Yesus pakai mata yang mana? Jasmani. Karena dia bilang, kalau sebelum aku masukkan jariku ke lubang bekas patung. Nah, itu percaya pakai mata jasmani. Kita naik pesawat, kita makan di restoran, itu pakai mata hati. Nggak perlu bukti dulu. Duduk saja, pakai sabuk atau duduk aja di restoran itu, pesan makanan. Nggak perlu diskusi, nggak perlu meriksa apa-apa. Nah, inilah iman anak-anak kepada papa mamanya. Yang belum punya anak pun akan ngerti kalau saya pakai ilustrasi. Bagaimana kalau ada seorang mama tiap kali nyuguhkan makanan buat anak-anaknya, terus anaknya itu tanya, Mama yakin nggak tadi nyuci sayurnya itu bersih? Mama yakin nggak waktu motong-motong daging ini pisaunya bersih, telengannya bersih? Kira-kira kalau ada anak tanya gitu, jangan dia blok. Loh, ngerti nggak contoh ini sekarang? Seperti itu kita pada Bapa di surga yang suka menanyakan, masa sih Tuhan? Apa betul begitu? Nah, kalau Tuhan kayak Bu Anita, kita diapain? Kita diapain? Tadi Bu Anita ngomong apa ini? Jadi gunakan dua macam mata ini dalam hidup. Pelan-pelan lagi. Ada nggak
Enggak, saudara pernah ketemu ada orang melakukan kesalahan, tapi sebetulnya bukan kesalahan. Di balik kesalahan itu ada sesuatu. Ngerti maksud saya? Nah, ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Jadi kita harus pakai dua macam mata ini untuk menghadapi hidup. Suami istri ternyata ya sebagai suami dan istri itu ternyata perlu pakai dua mata ini. Melihat suami salah atau melihat istri salah, saudara diam dulu, saudara tenang dulu. Gunakan mata yang mana untuk melihat ini. Ngerti nggak maksud saya? Karena ada orang melakukan sesuatu yang kelihatannya kok begitu, tapi tunggu dulu, ada apa ini? Nah, itu pakai mata hati kita. Ngerti ya saya maksudnya? Nah, kalau suami istri hidup menggunakan dua macam mata ini, nggak ada masalah dalam keluarga. Amin, nggak ada masalah. Asal kita sabar untuk menunggu kejelasannya. Kenapa kok begini? Ingat kisah Simon pertama kali ketemu Tuhan Yesus sebelum diganti nama Petrus di Lukas pasal 5. Ya, kita lihat Lukas 5 mulai ayat 2. Lukas 5 mulai ayat 2. Ini cara kita melihat segala sesuatu dalam hidup ini. Lukas 5 mulai ayat 2. Wah, kita ini berbahagia saudara kalau kita hidup menggunakan dua mata ini. Oh, ayat 1 mulai ayat 1. Ya, mulai ayat 1. Ya, ayat 1. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, Danau Galilea sama. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Coba kita merem sebentar. Pinggir pantai, banyak orang ingin mendengar Yesus ngajar. Tuhan Yesus perlu fasilitas nggak? Ya kalau sekarang fasilitasnya sound system. Kalau sekarang, nah dulu ngerti nggak? Oke, di pinggir danau ada pantai, ada orang banyak di daratan. Lokasi yang paling bagus buat Tuhan Yesus itu ke arah darat atau ke arah air supaya orang ini bisa dengar. Ke arah darat. Begitu? Enggak, orang ini di darat semua. Ayo mikir, saya mikir dulu. Kalau baca sudah, saudara sekarang sedang di Skifadingan. Ayo di pinggir pantai. Ayo cepat mikir. Harusnya kemana posisi Tuhan Yesus? Menjauhi orang dan harus ke air. Kan ke atas. Betul ya? Bisa ngikuti beda? Belum betul nggak? Nah, kalau dia ke air, dia perlu apa? Perlu perahu. Ayat 2. Ayat 2. Yesus melihat berapa perahu? 2 perahu. Oke? Paham? Yesus pakai 22? Ayo jawab, pakai 22? Ya tidak, karena dia 2 perahu, pakai 22. Nggak lucu dong. Terus gimana berdirinya? Nah, berarti Tuhan Yesus harus milih satu. Betul? Milih satu. Nah ini. Kira-kira kalau kita milih perahu yang bagaimana? Cepat.
Ini kalau kita, ayo kita belajar. Ini pakai dua mata sekarang ya, mata jasmani, mata hati. Kalau kita milih perahu yang bagaimana? Cepetan. Yang bagus. Yang apa lagi? Yang apa? Kokoh. Yang apa? Yang kuat, yang besar. Apa lagi? Yang tinggi, yang baru. Ayo. Yang aman. Nah, kenapa? Iya, yang bisa ada di atas saya. Salah semua. Tuhan Yesus memilih salah satu. Dia melihat dengan mata hati. Yang punya siapa? Jadi Tuhan Yesus milih perahu. Itu tujuannya milih orangnya yang akan dipakai selanjutnya. Hebat gak? Ini yang luar biasa. Maka itu pilihan saudara semua nggak salah, karena saudara milih pakai mata jasmani. Tuhan Yesus pakai mata hati. Perahunya cuma dipakai sekali, tapi pemilik perahu bisa dipakai selanjutnya. Ini yang luar biasa. Berbahagialah setiap manusia yang berhikmat, yang punya wisdom, untuk melihat segala sesuatu. Pilih mau gunakan mata yang mana. Ngerti maksud ini, saudara? Jangan dibolak-balik. Sebuah masalah, sebuah peristiwa, masalah, problem yang harusnya kita pakai mata hati, tapi kita pakai mata jasmani. Jadi rusak. Terus kita bisa maki-maki orang itu. Kenapa kamu buat itu? Kenapa kamu tipu aku? Kenapa kamu jahatin aku? Padahal kalau pakai mata hati, Tuhan izinkan buat itu atas orang itu untuk memurnikan kita, untuk memproses kita. Betul atau tidak? Nah, seringkali kita kacau dalam melihat fakta hidup seperti ini. Hati-hati, ngerti caranya? Ini hebatnya firman Tuhan ini. Percayalah kalau saudara dan saya dalam hidup selalu diberi hikmat, wisdom, kemampuan oleh Tuhan untuk melihat segala sesuatu. Pakai mata yang mana ya? Kejadian. Lagi sekali, suami istri akan hidup damai kalau punya hikmat, melihat kejadian apa saja di rumah tangganya. Pakai dua macam mata, kita pilih mata yang mana kita perlu. Nah, akhirnya Tuhan pilih perahunya Simon. Ya, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Oh, maaf ya. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ya, ada yang tanya kepada saya, yang satu perahunya siapa? Nah, kalau ada orang tanya gitu, jawaban saya, jangan sok pinter. Yesus dia nggak ngomong perahu siapa, kok kamu ingin tahu perahunya siapa? Ngerti nggak? Nah, itu orang-orang sombongnya kayak begitu. Yang tertulis saja belum kita usahakan ngerti, mau cari yang belum tertulis. Ngertinya? Contoh, waktu Tuhan Yesus hadapi perempuan yang kata bahasa berbajina, kan ditulis Yesus melukis di tanah. Nah, itu ada banyak orang. Kenapa nggak ditulis oleh Yohanes? Dia melukis apa? Nggak penting. Dia mau melukis apa saja bukan urusan kita. Yang kita harus belajar apa yang tertulis. Ya, lagi jangan sok pintar. Ya enggak dijamin. Ya, padahal yang tertulis saja kita belum lakukan semua.
Dia milih perahunya Simon. Nah, rupanya dia melihat perahu ini kok bersih. Berarti kan tadi dikatakan pemiliknya sedang nyuci jalan, bersihkan jalan. Nah ini perahu kok bersih. Tuhan Yesus langsung mikir, berarti yang punya ini nggak dapat ikan tadi malam. Hebatnya kasihnya. Nah, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya jauh dari pantai, ya, and follow him to say in the heart, ya, niet far van de oever. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus minta Simon dorong perahu sampai ke dalam, sampai ke agak jauh. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Belajar seperti Tuhan Yesus dalam hidup. Jangan hanya terima kasih ya, jangan. Tuhan Yesus nggak cuma bilang terima kasih. Lihat ayat 4. Ya, ini orang-orang yang pelit nggak suka dengar khotbah begini. Setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, ya, hana deep water, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Tuhan Yesus gak cuma berterima kasih, Simon terima kasih ya, aku kembalikan perahu aku sudah jauh. Tuhan Yesus tahu balas budi. Apa bahasa Belandanya balas budi? Dankbaar. Membalas budi, betul gitu bahasa Belanda? Dankbaar. Oke, ya. Jadi gak cuma bilang terima kasih. Kembali Tuhan Yesus menggunakan mata hati. Dalam hal apa? Lihat ayat 5. Simon ngomong apa? Ya. Simon menjawab, Guru, telah berapa jam? Sepanjang malam kami bekerja keras. Nah, di sini ada orang Sumatera Utara, ada orang Sulawesi Utara. Di Sumatera Utara ada Danau Toba. Itu salah satu danau terbesar di dunia. Danau Galilea itu kecil, lebih kecil dari Danau Toba. Orang Sulawesi Utara ada Danau Tondano. Danau Tondano juga masih lebih besar daripada Danau Galilea. Kalau Simon berkata, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa, artinya teri saja nggak nyangkut. Tahu ikan teri? Apalagi yang gede. Danau ini kecil. Kami sudah aduk-aduk muter, nggak ada. Nah, lihat ya, Simon itu nelayan, fisherman, dan dia belum lahir. Karena bapak kakeknya itu nelayan. Tuhan Yesus itu tukang kayu. Nah, maka itu Simon mikir, bagaimana tukang kayu nasihati nelayan? Itu sama dengan tukang batu nasihati tukang emas. Gak nyambung. Betul? Sudah sepanjang malam kami kerja keras, kami gak nangkap apa-apa. Nah ini. Jadi Tuhan Yesus melihat ada ikan dengan mata ilahi. Tapi Simon pakai mata jasmani. Nah ayo, walaupun tidak semua kita nelayan tapi tahu. Biasanya ikan itu ditangkap waktu malam atau waktu siang? Malam. Kalau ada matahari ikannya nggak ada. Ini kan siang. Betul. Simon mikir nggak mungkin. Ini loh. Tetapi baca. Tetapi ini penting. Ayo baca. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Mark of you word shall eat the Nathan at 7. Jadi artinya Simon taat gak? Nah, ini percaya.
Maka itu Yakobus menulis, iman tanpa perbuatan mati. Oh, aku percaya, tapi nggak berangkat di situ terus. Itu bukan percaya. Simon walaupun otaknya berkata, nggak mungkin ada ikan siang-siang begini, malam-malam aja aku cari nggak ada. Tapi karena engkau menyuruh, shall eat the net and set. Miliki iman ini. Inilah percaya tanpa melihat. Tapi ikannya ada nggak? Ada. Luar biasa. Coba lihat ayat 6. Apa jadinya? Karena percaya yang belum melihat itu. Dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka menuruti perkataan Tuhan Yesus, setelah Simon menggunakan mata mana? Ayo, Simon menggunakan mata yang mana? Hatinya. Karena kalau lihat dengan mata jasmaninya, nggak ada. Ini luar biasa. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalannya koyak. Wih, hebat bukan? Iya, kapot. Ih, luar biasa. Kalau nurut, kalau percaya, ikuti saja. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Itu percaya. Itu melihat dengan hati ini. Hasilnya akan luar biasa. Oke? Nah, siapa yang hari-hari ini sedang travel benar sedang bimbang, ragu. Orang yang bimbang ragu itu maju mundur. Dia atau enggak dia tahu. Kalau di film lucu orang maju mundur. Ya enggak dapat apa-apa. Karena enggak percaya. Oke, ayo kita gunakan dua macam mata kita ini dengan benar. Taruh tempat yang tepat. Ada di mana? Kapan pakai mata jasmani? Kapan pakai mata hati, mata rohani? Kalau kita bisa tepat menggunakannya, wah, hidup ini luar biasa. Sungguh, Tuhan itu ajaib atas kehidupan kita. Amin. Banyak hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan. Yang penting kita percaya. Selalu berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Maka hidup ini akan mengalami yang luar biasa. Keluaran 14 ayat 14. Exodus. Keluaran 14 ayat 14. Kita akan lihat. Nah, Musa juga menggunakan mata yang mana? Waktu itu mereka sudah keluar dari Mesir. Masih ingat? Setelah sekian hari mereka berjalan sampai di Laut Merah. Masih ingat ya? Terus tiba-tiba mereka lihat di belakang ada siapa? Tentara Mesir kejar. Lihat loh, mereka naik kuda. Israel jalan kaki. Sekuat-kuatnya mereka lari. Ayo, sekuat-kuatnya mereka lari, lebih kuat siapa? Kudanya. Saudara masih ingat? Mereka maki-maki Musa, bukan? Kalau memang kami mau dibunuh di sini, kenapa kami gak mati di Mesir saja? Woi, mereka marah-marah. Saudara, Musa panik. Mau bagaimana? Terus masuk laut. Mau ke kiri, mau ke kanan, padang gurun. Kereta, kudanya Firaun pasti akan dekati mereka. Mau lari ke atas, mau naik apa?
Nah, dalam kondisi seperti itu, ini Papa berkata kepada Musa, Musa, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, the hair shall for you straighten and hand shall still say, diam saja. Jujur, kalau kita ada di situ bisa diam? Ayo jawab. Kalau kita dari situ bisa diam, bisa ngobrol kita di situ. Maaf, betul nggak? Ini tentara loh, wah naik kuda, tapi suruh diam saja. Diam bagaimana maksudnya? Ayo, bisa diam? Bisa gemeter gitu. Saudara, ini Papa. Musa pun tidak melihat pertolongan mau bagaimana. Ya kalau zaman sekarang mungkin ada helikopter lah gitu, atau pesawat terbang yang gede. Itu kan nggak mungkin. Nah, ketika Papa berfirman, diam kamu, aku akan berperang ganti kamu. Berarti Musa melihat dengan mata apa? Ayo, Musa lihat dengan mata apa? Tenang, Musa berkata, ada cara yang hebat. Ayo, siapa kepikir motong laut? Motong air bisa, motong daging bisa. Jadi motong air, mau bagaimana air dipotong? Pakai pisau apa motong air? Saudara, ada cara yang luar biasa. Saudara, mujizatnya itu ternyata bukan cuma air laut terbelah. Ada mujizat lain. Bayangkan, harusnya air yang sebelah kanan mereka, air sebelah kiri mereka harus ada apa? Ada tembok bentukan. Oke, kalau zaman sekarang mau pakai kaca tebal, jadi apa itu istilahnya, taman apa? Tempat bermain anak-anak laut. Akuarium. Lo betul nggak? Nah, itu mujizat yang kedua. Siapa yang tahan air laut? Saya itu pernah bayangkan, kalau saya ikut jalan di sini, ini kata sampai nggak bisa tahan. Nggak akan lihat kanan, ikannya lewat. Lihat kiri, ada hiu, ada macam-macam. Nggak ada temboknya loh, bayangkan. Mata hati perlu dipakai. Mujizat yang paling kagum buat saya, Alkitab menulis mereka jalan di tanah kering. Aneh gak? Sehebat-hebatnya Belanda, kalau hujan terus ada beceknya enggak? Kalau Indonesia biasa aja. Ini laut becek apa ya? Kan habis hujan. Tapi ini ditulis jalan di tanah kering. Kapan ngeringnya? Lautnya baru dibelah. Betul? Tapi ingat, berapa minggu kemudian setelah mereka nyebrang dengan mujizat, mereka kembali maki-maki Musa. Betul? Mereka masih kurang ajar. Baru lihat mujizat belum sebulan. Bisa nggak kita sekurang ajar mereka juga? Ini model kita begini. Maklum. Maka itu hidup perlu menggunakan dua macam mata ini. Untuk yang mana? Jangan kebalik-balik kita cara memakainya. Ini mengerikan sekali. Hari Minggu tanggal 30 Juli yang lalu, saya berangkat siang dari Nabire mau ke Jakarta.
Itu harus transit 3 kali, dari Nabire ke Manokwari, Manokwari Sorong, Sorong Makassar, Makassar baru Jakarta. Kalau normal itu perjalanan kira-kira 9 sampai 10 jam. Tapi begitu pesawat landing di Manokwari, cuaca tidak ada kepastian karena tunggu cuaca. Saudara, harusnya kami berangkat jam 12 waktu Manokwari. Ternyata baru jam 7 malam berangkat. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, waduh, banyak orang panik ribut. Ya mau gimana? Karena cuaca. Mau nyalakan siapa? Pesawatnya nggak ada yang landing. Nah, padahal hari itu ada 8 penerbangan. Cancel semuanya itu. Biasa juga diam. Mau ngapain? Terserah Tuhan, saya bilang gitu. Cuaca. Puji Tuhan, tetap bisa berangkat. Jadi saya berangkat Minggu dari Nabire, tiba di Jakarta Senin pagi. Nah, Senin pagi, sore saya ada acara. Ya udah, Tuhan tolong semuanya jalan baik. Percaya. Dan orang pada tanya, ini gimana ya? Pihak airline dia jawab, ya kami tidak tahu. Pesawatnya belum datang. Ada yang dari Sorong, ada yang dari Biak, ada yang dari Jayapura, nggak bisa landing. Nggak apa-apa. Tuhan ajaib. Pakai mata hati. Setuju? Jadi dalam segala keadaan, jangan marah ke orang ini, jangan nyalakan orang. Tunggu, pakai mata ini. Enggak apa-apa. Jadi inilah cara kita hidup. Ada 2 macam mata yang kita harus pakai. Setuju? Kira-kira sampai di sini. Kalau kita hidup dengan hikmat Tuhan, menggunakan 2 macam mata ini, hidup ini luar biasa, mas. Sangat luar biasa. Tuhan akan buat sesuatu yang walaupun sulit untuk kita mengerti, tapi di situ Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidup. Maka kesulitan sesulit apa dalam hidup, ada Tuhan di depan kita yang bisa buat segala macam di luar akal kita. Nah, saya mau katakan kalimat ini. Kesalahan terbesar kita salah itu. Ketika menghadapi semua itu, kita ngajarin Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Betul? Nah, apa? Kita ngajarin Tuhan, harusnya begini, Tuhan harusnya begitu. Siapa sih lebih pintar? Saya tanya, antara kita dengan Tuhan siapa lebih pintar? Jawablah. Oh, benar. Nah ini loh, ini iman tanpa perbuatan. Percaya Tuhan lebih pintar, tapi faktanya, ayo ngaku, faktanya kita lebih pintar. Maka itu kita ngajari Tuhan. Tuhan harusnya begini loh, Tuhan harusnya begini. Untung Tuhan gak seperti saya. Kalau saya, Tuhan sakarku dewi. Sesukamu sekarang kalau begitu. Sudah sesukamu. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Maaf loh, saya ngomong sudah bodoh ngajak yang pintar lagi. Harus bertobat. Maka itu tadi jawaban pertama. Kalau mendengar kata percaya, Pak, pasrah bohongan. Ya percaya sudah. Nggak usah kita ngajarin Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Katakan amin. Yang kita nggak pernah tahu cara itu seperti apa. Ya biar mau-mau dia, karena dia paling tahu keadaan. Berbahagialah kita kalau kita bisa hidup seperti itu. Wah, hidup ini indah, hidup ini nikmat.
Hidup ini luar biasa. Ayat terakhir supaya jadi perenungan kita yang kuat sekali untuk menghadapi segala tantangan ini. Ya, kita buka Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Jadi diam saja kalau Tuhan berkata diam, aku berperang ganti kamu. Nah, suruh diam kita ribut sendiri. Okay. Bagi siapa? Ya, sudah tahu dia itu kan ini yang maksud. Bagi Bapa di surga yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini dibelaikan segala kraft. Wah, luar biasa ya. Ada kekuatan yang luar biasa. Welcome in on swear. Saudara, di dalam setiap hal yang kita pikirkan. Nah, ini kita harus tahu. By master is on end. Feel meer. Amin. Banyak lagi. Tadun dan webiden of self. Saya kalau pakai ukuran, misalnya doa kita itu kalau diukur panjang 10 meter. Misal Papa bisa bekerja 100 kilo. Ngerti ilustrasi? Ya sudah, kalau gitu diam saja, jangan banyak ngomong. Ngapain ngajarin Tuhan? Dia tahu. Kalau kita mikir itu bisa sampai 100 meter. Ternyata Papa bisa bekerja 1000 kilometer. Ngerti nggak maksudnya? Ini dahsyat sekali. Asal kita pakai hati untuk menunggu Tuhan mengerjakan cara dia dan semau-mau dia. Wah, hidup seperti ini itu luar biasa. Jadi mau doa sepanjang apa, dia bisa kerja lebih jauh daripada doa kita. Mau mikir apa? Sadar nggak? Makin banyak mikir, makin stres kita ini. Betul? Makin banyak mikir, surnya, asam lambungnya naik. Makin banyak mikir, tekanan darah makin tinggi. Padahal yang kita pikirkan belum tentu benar. Betul nggak? Yang kita pikirkan belum tentu benar loh. Loh, saya tanya dia atau tidak? Siapa percaya binatang itu lebih pintar dari manusia? Ngerti nggak? Loh, kok kayak nggak percaya sih? Yang di rumah udah jawab. Bacain ya. Siapa yang nulis? Tolong siapa yang percaya nulis di Zoom, Instagram, Facebook. Binatang itu lebih pintar dari kita. Yes. Ya atau tidak? Yes. Enggak, oh saya buktikan. Siapa pernah kagum dengan burung-burung? Mereka itu nggak pernah kesasar ke pohon yang mana. Itu saya kagum sejak saya kecil. Burung. Loh, coba bayangkan apa yang menandai rumah mereka kok mereka tahu nggak kesasar ke pohon yang lain. Lah navigasi dari mana? Kan nggak punya tonton, nggak punya GPS. Itu lebih ya feeling pun itu saya kagum loh sampai hari ini. Ampunya dewe. Apa ini? Ampunya dewe. Ampu bau sendiri gitu. Tapi kan jauh jalan bebas, oke. Iya, iya, radar itu kan luar biasa. Ingat, burung-burung kalau musim dingin di utara, mereka imigrasi ke selatan. Itu terbang ribuan kilometer. Nggak kesasar. Anak-anak mereka netas di daerah baru. Betul? Tunggu musim.
Terus begitu anak-anak bisa terbang, mereka ikut pulang. Itu berapa ribu kilometer lagi, dan mereka nggak pernah ada apa? Ada yang mau bilang. Ada yang mau bilang? Dia bilang katanya binatang lebih pintar dan lebih ada perasaannya sekarang daripada manusia. Oh ya, betul. Banyak manusia lebih kejam dari binatang. Loh, saudara ngerti itu baru binatang, burung. Lihat ikan salmon. Betul, salmon itu luar biasa. Netasnya di air tawar. Begitu mereka bisa berenang langsung ke laut. Begitu mereka mau bertelur bisa tahu tempat asal kelahirannya. Loh, tahu nggak lihat? Penyu. Penyu tahu penyu apa? Bukan penyu apa? Ya. Tahu balik kan mau telur lagi dia balik ke tempat dia netas. Padahal sudah ngarungi lautan berapa jauh. Sudahlah saudara, pokoknya mereka itu lebih pintar. Lihat kucing. Iya. Kucing itu berbulu nggak mandi nggak bau. Kita ini nggak berbulu mandi pakai minyak wangi masih bau. Ayo, siapa lebih hebat? Kita kucing. Sapi kita potong, kulitnya kita jadikan jaket. Sudah pakai jaket kulit sapi masih masuk angin. Sapi nggak pernah masuk angin. Oh, banyak hal. Kita bisa ngakui binatang itu lebih pintar dari manusia. Ini yang saya mau maksudkan. Kalau kita mikir karena pintar, oke lah. Padahal kenapa? Pohon. Padahal ngapain banyak mikir, malah stres. Setuju? Dan ini ayatnya. Papa bisa bekerja lebih jauh dari yang kita doakan, lebih jauh dari yang kita pikirkan. Ya udah, percaya aja pada dia. Seperti kita naik pesawat tadi, seperti kita makan di restoran. Ya udah, percaya saja. Ya itu balik lagi. Kok sulit ya? Besok sakar pula sudah ngomong 1 jam saya ini. Ya sudah, sesukamu. Ayo kita belajar mulai hari ini. Amin. Gunakan mata yang tepat, gunakan mata jasmani yang tepat juga. Kalau semuanya tepat, hidup ini luar biasa. Kita nggak pernah nyalakan orang, kita nggak pernah nyalakan keadaan. Tidak. Indah sekali. Ada Papa yang baik, yang paling tahu keadaan kita. Ayo, siapa pernah punya pengalaman sudah pakai TomTom, pakai GPS masih ngelawan nggak? Pernah? Iya. Iya. Jadi sudah pakai TomTom masih ngeyel, masih. Masa lu masih belok sini? Sekarang ngajak diskusi GPS, dia diam aja sih. Betul? Dia nggak akan nanggap omelan kita. Bukan cuma karena dia nggak ngerti kita, enggak. Ya, TomTom tahu yang bodoh kan kamu. Kamu tahu nggak? Aku ini lebih tahu. Tapi kita ngelawan lagi. Nah, benar ya? Ambil ya? Nah, itu dia. Jadi ikuti apa yang ada. Walaupun ini sekali-sekali ya pakai apa? Yang pakai GPS, pakai apa? Bukan jalan tikus. Saudara ngerti istilah Umleitung? Jermannya Umleitung. Iya. Kalau bahasa internasionalnya detour. Ya. Ada tanda. Oh, nggak bisa. 30 tahun ini jalanku tiap hari. Langsung belok sekarang. Ada pernah begitu? Ya, silakan lawan kamu.
Kira-kira jadi apa itu kalau terus nekat ke jalan yang biasa dilewati 30 tahun? Ayo, kira-kira kemana? Ya kesasar jalan itu buntu diperbaiki kok ngotot. Ini dong-dongnya naik di sini. Ya, belajar untuk membuat. Satu kali saya satu mobil dengan anak saya, satu keluarga dengan 2 cucu saya. Nah, si suami yang penting. Nah, rupanya hari itu ada perubahan jalan. Terus anak saya ini, suami bilang, "Wah, kok begini, nggak bisa begini, gimana?" Terus istrinya nyeletuk kalimat bagus sekali. Bagaimana kamu bisa percaya tuntunan Tuhan yang kamu nggak lihat? Barang GPS kamu lihat aja kamu lawan. Ngerti kalimat ini? Betul juga. Betul ya kalimat itu. Ayo hari ini semua kita belajar punya hikmat, menggunakan 2 macam mata. Kalau bisa ini bagai itu menyenangkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Oh, haleluya.